Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah bersama-sama. Dan bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Tuhan terus melindungi kita, Tuhan terus menjaga kita. Ada beberapa teman, sahabat yang mungkin harus menjalani proses karantina. Kita bersama-sama mendoakan mereka supaya Tuhan terus menjaga mereka, memberi kekuatan, menjagai setiap keluarga, menjagai teman-teman di sekitarnya. Dan sampai saat ini kita terus bersyukur bahwa Tuhan terus melindungi kita dan terus kita memohon supaya Tuhan terus menjaga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pujian yang luar biasa, Tuhan menjagamu. Pujian ini akan mengawali saat ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memujikan bersama-sama, Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila hidupmu penuh beban, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedukaan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga kami, bersama-sama dengan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru ini Tuhan, datang kepadamu. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami berserah penuh hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami
teman-teman kami, sahabat-sahabat kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga menjaga mereka, melindungi mereka, menyertai mereka. Tuhan, inilah kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan, dengan segala aktivitas kami, dengan segala kegiatan kami, dengan segala apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami datang kepada Tuhan. Tuhan, terimalah kami Tuhan, sebagaimana adanya kami, dosa-dosa kami, kekurang mampuan kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kami, Tuhan menerima kami. Terima kasih ya Tuhan, lindungilah kami, jagai kami, jagai keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepada Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus kita sudah mati di kayu salib. Dia rela mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saat ini, jika kita penuh dengan beban, penuh dengan permasalahan, yakin dan percaya, dengan darah Yesus semuanya akan diangkat dan disucikan. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Darah Yesus Maha Kuasa. Tuhan menebus kita dengan darahnya. Maukah engkau bebas dari beban, harapan penuh Sang Penebus? Maukah engkau iblis dikalahkan, harapkan penuh penebus? Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau nafsumu ditekan, harapkan penuh Sang Penebus? Oleh darah Kristus disucikan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau bebas dari celah, harapkan penuh Sang Penebus? Darah Kristuslah pembasuh noda, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau melayani Tuhan, harapkan penuh Sang Penebus? Yesus Rajamu kau muliakan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Cahyono. Dan untuk mempersiapkan itu, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Pujian yang luar biasa. Maju terus, maju sebagai laskar Tuhan, siap menjadi anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan memperlengkapi, Tuhan terus melindungi kita supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Maju terus, kita akan memujikan pujian ini bersama-sama. Tanda siap siaga telah berbunyi, perisai telah diberi, kita siap melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada seluruh bangsa. Tanda siap siaga telah berbunyi dan perisai senjata telah diberi. Wahai engkau satria, satria Kristus, dengan bunyi genderang isyarat maju terus, maju terus, maju terus, jadi saksi Kristus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus, berteguhlah derap baris dan langkahmu, dengan salib dan Injil geraklah maju. Wahai engkau satria, satria Kristus, di pundakmu tertanggung pesan penebus. Maju terus, maju terus, jadi saksi Kristus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus, taburkanlah benih Injil Tuhan kita, karena hidup kekal hanya dalam Dia. Wahai engkau satria, satria Kristus, jangan bimbang, tunaikan tugasmu terus. Maju terus, maju terus, jadi saksi Kristus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus, maju terus, maju terus, jadi saksi Kristus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus. Maju terus, angkat salib, maju terus. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau sendiri dalam kuasa Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada setiap hati kami, untuk kami boleh dianugerahkan hikmat Tuhan, untuk kami boleh semakin dimengertikan akan maksud, akan rencana, akan kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Waru. Memasuki minggu kedua di bulan September ini, kita masih berbicara tema besar kita tentang Aku Baptis. Minggu yang lalu kita belajar tentang baptis dalam sejarah. Minggu ini kita akan berbicara tentang gereja baptis dan liturgi. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau kita ditanya tentang apa itu liturgi, hampir semua dari kita akan selalu menjawab bahwa liturgi merupakan tata cara ibadah atau acara ibadah atau urutan ibadah.
Apakah ini sesuatu yang salah untuk kita mengungkapkan bahwa liturgi adalah tentang tata cara, liturgi adalah bentuk susunan acara atau yang lainnya? Oleh karena itu dalam kehidupan kita penting dalam bagian kita untuk kita memahami tentang gereja baptis, apa yang ada di dalam gereja baptis, termasuk bagaimana gereja baptis di dalam membangun kehidupan ibadahnya. Oleh karena itu tema kita di minggu tentang gereja baptis dan liturgi, saya rindu untuk kita belajar, untuk kita memahami kembali apa sesungguhnya liturgi itu di dalam kehidupan kita, dan apa liturgi itu dalam kehidupan kegerejaan, dalam kehidupan gereja kita pada masa sekarang ini. Kalau kita melihat tentang sejarah bahwa liturgi diambil dari bahasa Yunani, yaitu leiturgia. Liturgia ini merupakan bentuk dari akar kata ergon yang berarti karya atau kerja, dan leitos yang berarti bangsa, yang merupakan kata benda dari laos. Sehingga secara harafiah istilah liturgia berarti suatu pelayanan atau kegiatan untuk masyarakat atau karya pelayanan untuk kepentingan umum atau bangsa. Jadi kalau kita melihat dari istilah bahasa, liturgia diterjemahkan sebagai pelayanan atau kegiatan untuk masyarakat atau karya pelayanan untuk kepentingan umum atau bangsa. Nah, sejak abad kedua sebelum Masehi yang bermakna pelayanan yang melibatkan banyak orang dan yang dihadiri oleh banyak orang, yang biasanya diawali dengan ibadah keagamaan. Jadi kalau diruntut dari bahasanya, arti dari bahasa Yunaninya, liturgi atau liturgia merupakan arti yang menggambarkan tentang pelayanan untuk bangsa. Hal ini yang harus kita lihat secara mendasar dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita berbicara tentang liturgi sesungguhnya lebih kepada pelayanan untuk bangsa atau pelayanan untuk banyak orang. Nah, pemahaman liturgia dalam Perjanjian Baru sesungguhnya lebih dipengaruhi oleh imamat atau peran imam. Kalau di dalam Perjanjian Lama, bagaimana imam ini berdasarkan kepada kelompok imam atau kelompok Lewi yang didasarkan pada pelayanan bait suci. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kalau kita melihat imamat tidak lagi tentang peran imam, peran Lewi, tetapi imamat merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian di dalam masa pasca para rasul, kata liturgi sudah digunakan untuk menunjuk kegiatan ibadah atau doa Kristiani, untuk menunjuk pelayanan ibadah baik kepada Allah maupun kepada jemaat yang dilakukan oleh uskup, imam atau diakon. Nah, sejak abad pertengahan dalam gereja timur dan barat, kata liturgi hanya terbatas digunakan untuk menyebut perayaan Ekaristi. Bahkan istilah itu hingga kini tetap dipertahankan di gereja timur. Sedang
untuk perayaan ibadat lain dipakai sebutan doa atau tata perayaan. Kemudian istilah liturgi lama menghilang dalam gereja barat. Istilah liturgi kembali dikenal dalam gereja barat mulai abad yang ke-16. Mula-mula digunakan oleh gereja-gereja reformasi pada abad yang ke-17 dan abad yang ke-18 dengan arti ibadah gereja. Kemudian gereja Katolik Roma mulai juga memakai kata sifat liturgikus untuk menunjuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya perubahan makna liturgi yang awalnya memiliki makna atau arti pelayanan kepada bangsa atau pelayanan kepada orang banyak, kemudian mengalami pergeseran menjadi tata ibadah, atau sering kita sebut bahwa liturgi ini adalah tentang susunan acara ibadah. Di dalam pengertian yang lebih baru, dalam pengertian orang-orang sekarang secara umum, orang sering menyamakan liturgi itu dengan susunan acara dalam ibadah. Nah, makna ini sesungguhnya menjadi makna yang kemudian dipersempit. Sebab makna liturgi itu luas dan selalu mengarah kepada suatu tindakan pelayanan. Dari beberapa hal ini kita telah melihat ada sebuah pergeseran makna liturgi dari tentang pelayanan yang diarahkan kepada orang banyak atau pelayanan kepada bangsa, pelayanan kepada negara, pelayanan kepada orang banyak, kemudian dipersempit bahwa liturgi adalah susunan acara dalam ibadah. Sehingga dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, oleh karena itu di awal saya katakan, kalau kita ditanya apa itu liturgi, pasti setiap kita akan menjawab bahwa liturgi adalah susunan acara ibadah, atau liturgi adalah tata cara ibadah. Sehingga terkadang tidak sedikit orang bahkan gereja mempermasalahkan tentang susunan atau tata cara di dalam ibadah. Tidak sedikit orang memperdebatkan, misalnya mau meletakkan persembahan. Persembahan ini mau diletakkan sebelum khotbah atau setelah khotbah. Terkadang juga menjadi sebuah persoalan-persoalan di dalam kehidupan kegerejaan. Bahkan tidak sedikit jemaat yang kemudian hafal betul tentang urutan ibadah dari awal sampai akhir, dari doa pembukaan, pembacaan firman, kemudian pujian, doa syafaat, kemudian pujian lagi, persembahan, pujian, khotbah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika susunan ini kemudian berubah, maka jemaat akan komplain, loh yang ini belum, harusnya ini dulu. Nah, ini seringkali menjadi persoalan-persoalan yang timbul di dalam kehidupan kegerejaan. Kalau kita melihat dari arti liturgi tentang pelayanan kepada bangsa atau pelayanan kepada banyak orang, atau ketika kita melihat bahwa makna liturgi yang luas adalah selalu mengarah kepada suatu tindakan pelayanan, ketika kemudian susunan acara ibadah ini diperdebatkan, sehingga seringkali energi kita habis untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak prinsip. Mengapa saya mengatakan tidak prinsip? Kalau saat ini Tuhan izinkan kita
berada dalam kondisi sekarang ini, pandemi sekarang ini. Dalam sisi yang lain, bahwa kita bisa belajar dari begitu banyak gereja. Kalaupun kita terbatas belajar dari gereja baptis yang sangat ingin mengadakan ibadah secara online maupun secara streaming, maupun yang ditayangkan melalui channel YouTube gereja masing-masing, kita bisa melihat hampir tidak ada susunan acara yang sama antara gereja baptis satu dengan gereja baptis yang lain. Bahkan ketika pandemi ini, kemudian ada batasan-batasan tersendiri tentang waktu dan lain sebagainya, sehingga susunan ibadah seringkali kemudian diperpendek, dipersingkat. Apakah ini kemudian menjadi sesuatu yang salah? Apakah kemudian kita melihat bahwa ini boleh karena ini pandemi? Tidak demikian. Oleh karena itu pada hari ini saya rindu untuk kita melihat bahwa ketika kita berbicara tentang liturgi yang sesungguhnya, bukan tentang susunan ibadah, tetapi kita kembali bahwa liturgi adalah tentang segala sesuatu yang mengarah kepada pelayanan. Sehingga ketika dalam sebuah susunan acara ada perubahan-perubahan, misalnya khotbah dulu baru persembahan, atau persembahan dulu baru khotbah, tidak perlu diperdebatkan. Karena setiap gereja pasti punya alasan-alasan tertentu. Memang mungkin dalam kepengurusan atau si ibadah, si acara memiliki alasan-alasan tertentu menyusun acara sedemikian rupa, pasti punya maksud, pasti punya tujuan. Tetapi terlepas dari itu, sesungguhnya kita tidak perlu memperdebatkan tentang susunan acara jikalau kita berbicara tentang liturgi yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 dikatakan demikian dalam bagian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ada hal yang lebih mendasar yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan. Rasul Paulus ingin mengungkapkan ada hal yang jauh lebih mendasar dari tujuan ibadah dalam kehidupan kita. Ketika si acara menyusun atau membuat konsep urutan tata cara ibadah sehebat apapun, seluar biasa apapun, ketika kehidupan kita salah dalam kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, maka susunan acara yang luar biasa sekalipun tidak akan memberi nilai terhadap kehidupan kita. Apalagi ketika kemudian kita mempermasalahkan, kok acaranya begitu panjang, acaranya begitu pendek. Seringkali setiap orang pasti punya cara pandang yang berbeda. Terkadang susunan acara terlalu pendek juga orang mengkritik. Apalagi ketika kemudian susunan acara ibadah terlalu panjang, orang juga akan mengkritik. Jangankan susunan acara, khotbah yang panjang juga dikritik, khotbah yang pendek juga dikritik. Ada begitu banyak hal yang seringkali kita ungkapkan
kritikan-kritikan dalam kehidupan kita tidak kepada sesuatu yang prinsip, tidak kepada sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Bagaimana perikop ini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Rasul Paulus ingin mengungkapkan ketika kita ambil bagian dalam perjamuan malam atau perjamuan Tuhan, tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh mendasarkan kepada kehidupan yang mau taat, kehidupan yang mau setia kepada Tuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh mau bertobat, kehidupan yang sungguh-sungguh mau berubah, maka ketika kita ambil roti perjamuan maupun cawan atau anggur, justru di situ Rasul Paulus mengungkapkan bahwa kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tidak ada penghormatan kepada Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Memang betul, ketika kita ikut perjamuan Tuhan, ketika kita makan roti dan kita minum anggur, maka roti dan anggur itu tidak pernah menyelamatkan, karena itu adalah lambang. Namun demikian, lambang itu adalah lambang yang sungguh luar biasa, yang seharusnya membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang seharusnya kita lihat tentang liturgi, yaitu tentang segala sesuatu yang mengarah kepada sebuah tindakan pelayanan. Jadi liturgi sesungguhnya tidak tentang susunan atau tata cara dalam ibadah, tetapi liturgi adalah tentang segala sesuatu yang mengarah atau bertujuan untuk pelayanan. Kalaupun kemudian sampai hari ini orang melihat liturgi sebagai sebuah susunan acara atau tata cara ibadah, ya mari kita membangun kembali kepada sebuah konsep yang benar tentang liturgi, yaitu tentang segala sesuatu yang mengarah atau bertujuan kepada pelayanan. Liturgi sesungguhnya tidak tentang tata cara. Kalaupun kemudian terjadi salah kaprah, pergeseran liturgi dari pelayanan kepada bangsa atau pelayan kepada orang banyak menjadi susunan atau tata cara ibadah, ya mari kita mendasarkan semuanya itu kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan tentang segala sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan adalah tentang pelayanan. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan kembali tentang liturgi. Oh, ini salah. Oh, ini kurang. Tidak ada sesuatu yang salah ketika kemudian konsep acara itu disusun sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa supaya ibadah itu sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Ibadah itu sungguh-sungguh untuk membangun keimanan dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang salah untuk kita mendesain sebuah susunan di dalam ibadah. Tetapi kalau kita mau kembali kepada arti dari liturgia atau liturgi adalah tentang pelayanan, sehingga
dalam kehidupan kita harus benar melihat. Sehingga ketika pada suatu saat si acara merubah susunan acara, membuat konsep sedemikian rupa dengan tujuan supaya ibadah itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, juga setiap kehidupan jemaat sungguh-sungguh dibangun melalui ibadah itu, ini bukan sesuatu yang salah, karena memang harus demikian. Apa tujuan dari ibadah kita? Tetapi hal yang paling mendasar, seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, kalau kita mau membaca dari ayat yang ke-17 sampai 34, kita akan semakin mengerti bagaimana seharusnya kehidupan kita, yaitu supaya dalam kehidupan kita sungguh-sungguh membangun kehidupan yang taat, kehidupan yang setia melalui pertobatan dan pembaharuan kehidupan kita sekalian. Sehingga saya rindu untuk kita tidak memperdebatkan tentang apakah ketika menaruh persembahan sebelum khotbah atau setelah khotbah kemudian kita memperdebatkan tentang benar atau salah. Tetapi setiap kita punya hikmat untuk kita bisa mendesain sedemikian rupa bagaimana supaya ibadah itu bisa sungguh-sungguh menjadi media untuk kita memuliakan Tuhan, dan kita juga mengalami pertumbuhan di dalam iman dan percaya kita sekalian. Saya rindu setiap kita kembali, apapun yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur dalam kehidupan kita, untuk kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan, tidak sedikit perdebatan-perdebatan tentang liturgi di dalam gereja. Karena seringkali kami melihat liturgi adalah tentang susunan acara ibadah atau tata cara ibadah. Dan kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya liturgi adalah tentang segala sesuatu yang bertujuan untuk pelayanan. Dan melalui firman-Mu kami boleh diajar untuk kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar dalam ketaatan, dalam kesetiaan, pertobatan yang membawa pembaharuan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak salah dalam kami melakukan segala hal dalam kehidupan kami, termasuk ketika kami sering menjadikan apa yang kami kerjakan dalam kegerejaan sebagai sebuah pelayanan. Tetapi pelayanan itu tidak akan memiliki nilai apapun ketika kehidupan kami tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan saat ini bagi setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan, dalam harapan-harapan Tuhan yang boleh terus memberkati. Kami juga terus merindukan supaya pandemi ini boleh segera berlalu, untuk kami boleh bersegera kembali untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah sungguh kuasa Roh Kudus, karya-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap keluarga jemaat Tuhan. Yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang bergumul akan pekerjaan, akan perekonomian, Tuhan yang boleh memberkati mereka sekalian. Bergumul akan pekerjaan, bergumul akan pendidikan, bergumul akan sekolah, Engkau yang boleh memberkati
mereka sekalian, juga jemaat Tuhan yang saat ini berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 sebagai tim medis Tuhan yang boleh terus memberkati, menjaga mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, hiduplah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah sesungguhnya yang menjadi harapan Allah bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat berbahagia dengan seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati.